Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Azahra. Terima kasih kepada Bapak Sarjito SSI MK selaku Kepala Yayasan sekaligus penguji 1, Bapak Idariawan SPD selaku Kepala Sekolah Sains Medika, Bapak Nova Setiawan MPD selaku penguji kedua, Ibu Fitriayanti Nanda AMDK selaku penguji ketiga, dan Ibu Hoiratunisa selaku penguji keempat. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya selama 3 bulan dengan judul Gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3, metode hematologi analyzer di Rumah Sakit Kencana Kota Serang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3 di Rumah Sakit Kencana Kota Serang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester 3 di Rumah Sakit Kencana Kota Serang. Sebenarnya apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah suatu zat warna merah di dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk mewarnai sel darah merah. Hemoglobin berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan perifer dan karbon dioksida dari perifer ke paru-paru. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan suatu kondisi di mana wanita sedang mengandung janin di dalam rahimnya yang merupakan hasil dari sel sperma dengan sel ovum yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bayi dan akan dilahirkan selepas usia kehamilan 40 minggu atau sekitar 9-10 bulan. Kadar hemoglobin pada ibu hamil. Menurut World Health Organization atau WHO, 40% kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia pada kehamilan dan kebanyakan disebabkan oleh defisiensi zat besi dan perdarahan akut. Bahkan tidak jarang keduanya saling berinteraksi di negara maju. Diperkirakan terdapat 13% wanita mengalami anemia. Menurut hasil riset kesehatan dasar, pada tahun 2020, persentase anemia pada ibu hamil di Indonesia adalah 37,1%. Berdasarkan hasil survei kesehatan rumah tangga, prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia pada ibu hamil sebesar 63,5% tahun 1995, turun menjadi 40,1% pada tahun 2019, dan pada tahun 2021 turun menjadi 24,5%. Metode yang saya gunakan adalah hematologi analyzer. Hematologi analyzer digunakan untuk menguji atau mengetes sampel darah yang dapat digunakan untuk mendiagnosa penyakit, sehingga dapat dilakukan pengobatan bagi pasien. Beberapa fungsi hematologi analyzer secara spesifik yaitu mengetahui konsentrasi hemoglobin, menghitung jumlah sel darah merah, mengetahui jumlah hematokrit, mengetahui rata volume atau jumlah sel darah dalam tubuh. Prinsip pemeriksaannya ialah metode impedansi untuk perhitungan RBC dan PLT reagen bebas, sianida untuk uji hemoglobin flow cytometry, plus triangle laser scatter, plus metode pewarnaan kimia untuk analisis diferensial 5 bagian WBC dan penghitungan WBC. Alat dan bahan yang digunakan adalah sampel darah pasien, hematologi analyzer, spuit, tabung EDTA. Cara kerjanya ialah dimasukkan darah ke dalam tabung EDTA, dicampur atau dihomogenkan darah dan EDTA dengan membolak-balikan tabung sebanyak 3 kali. Tombol ID untuk mengganti identitas pasien, dimasukkan darah ke dalam alat hematologi analyzer, lalu tunggu hasil keluar, kemudian hasil diverifikasi dan divalidasi. Interpretasi hasil nilai rujukan. Nilai normalnya adalah 12-14 gram per desiliter. Untuk nilai kritisnya ialah di bawah 10 gram per desiliter. Hasil penelitian. Hb nyonya A ialah 13,0, Hb nyonya B 12,8, Hb nyonya C 11,3, Hb nyonya D 11,2, Hb nyonya E
12,9, Hb Nyonya F 13,5, Hb Nyonya G 11,6, Hb Nyonya H 12,2, Hb Nyonya I 10,9, Hb Nyonya J 12,2, Hb Nyonya K 10,5, Hb Nyonya L 9,4, Hb Nyonya M 10,0, Hb Nyonya N 9,2, Hb Nyonya O 11,5, Hb Nyonya P 11,3, Hb Nyonya Q 11,4, Hb Nyonya R 9,2, Hb Nyonya S 10,8, Hb Nyonya T 12,1, Hb Nyonya U 11,3, Hb Nyonya V 10,9, Hb Nyonya W 12,5, Hb Nyonya X 11,2, Hb Nyonya Y 11,6, Hb Nyonya Z 11,2, Hb Nyonya A 12,5, Hb Nyonya B 11,6, Hb Nyonya C 8,5, dan Hb Nyonya D 9,1. Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar Hb pada ibu hamil di bawah batas normal dengan presentasi 70%. Dari 70% ibu hamil di bawah batas normal, terdapat 53% ibu hamil dengan Hb yang masih dapat diterima, dan Hb ibu hamil dalam batas normal sebanyak 30%. Jika hal ini tidak ditangani, adapun resiko yang dapat terjadi yaitu resiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah yang dapat meningkatkan resiko tinggi pada kesehatan bayi. Selain itu, anemia dapat meningkatkan resiko pendarahan yang dapat mengancam nyawa ibu hamil juga bayi itu sendiri. Faktornya, kurangnya zat besi, pola makan, status gizi, kurangnya istirahat. Pencegahan yang dapat dilakukan ialah mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi tablet penambah darah. Kesimpulan yang dapat diambil ialah Hb di bawah batas normal pada ibu hamil lebih banyak dibanding dengan batas normal, yaitu sebanyak 70%, dan dalam batas normal sebanyak 30% di Rumah Sakit Kencana Kota Serang. Terima kasih.